Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, selamat Natal semuanya. Apakah Anda sudah menerima hadiah Natal? Apakah Anda bersuka cita dengan hadiah Natal yang diberikan kepada Anda? Saya mau mengajak Anda untuk melihat dalam permenungan kita pagi hari ini bahwa Natal adalah sungguh perayaan yang sangat indah dalam hidup kita, karena pertama kita menerima hadiah yang sangat indah. Namun sayangnya hadiah ini banyak yang belum bisa terima. Oleh karena itu kita mau belajar dari para gembala bagaimana supaya bisa menerima hadiah ini. Hadiah terindah, bagaimana kita tidak menerima hadiah ini dan belajar dari para gembala. Tentu Natal ini adalah perayaan yang sangat indah karena kita menerima hadiah yang sangat indah dari Allah. Apa hadiah ini? Tuhan memberikan tidak kurang dari anaknya sendiri, Yesus Kristus, untuk menjadi bagian dari hidup kita. Karena Allah mau membangun persahabatan dengan manusia. Makanya Allah menjadi manusia supaya bisa hadir di tengah manusia, Immanuel. Dan dengan hadir di tengah manusia, hadiah ini menjadi sangat nyata buat kita. Kita bisa mengalami Allah, kita bisa mendengarkan Allah, kita bisa berkomunikasi dengan Allah yang sudah menjadi manusia. Allah sungguh dekat dengan kita. Dan tentu hadiah ini diberikan kepada kita, Yesus yang lahir di tengah kita untuk menyelamatkan kita. Yesus menjadi terang buat kita, karena banyak dari kita yang berjalan di dalam kegelapan, di dalam dosa, sehingga kita tidak tahu arah tujuan hidup kita. Jadi Natal adalah hadiah yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita tahu bahwa hadiah akan menjadi hadiah hanya kalau kita menerimanya. Makanya kalau kita kirim hadiah, kita kirim paket, kirim parcel atau kirim hampers atau kirim kado, kita tanya sama teman kita, udah terima belum hadiahnya? Kalau belum terima, bagaimana hadiah itu bisa menjadi hadiah? Dipastiin dulu sudah diterima. Kalau udah diterima, kita tanya pertanyaan selanjutnya, kamu seneng gak dengan hadiahnya? Tentu dua hal ini saling berkaitan.
Kalau kita tidak melihat hadiah ini sebagai hadiah dan tidak bersuka cita, maka hadiah ini tidak benar-benar menjadi hadiah buat kita. Saya ingat satu cerita, udah lama saya dengarnya, tentang seorang ayah dan putrinya. Waktu hari Natal, ayahnya terima hadiah dari istrinya, dari anaknya, umur baru 3 tahun. Jadi ayahnya terima satu kado, satu kotak, dibungkus begitu indah dengan kertas kado yang sangat bagus dan mahal. Waktu dibuka, ternyata kotak ini kosong. Ayahnya marah kepada anaknya ini. "Nak, kenapa kamu ini kasih ayah hadiah kotak kosong ini? Ini kan buang-buang uang aja buat bungkusnya. Kamu tahu gak? Tidak boleh kasih orang hadiah kotak kosong." Anaknya yang masih kecil itu mulai berlinang air mata, mulai menangis. Lalu anaknya bilang, "Pa, aku gak kasih papa kotak kosong. Tadi sebelum aku bungkus ini, aku udah ciuman kasih buat papa." Jadi kotak itu bukan kotak kosong, tetapi karena papanya tidak bisa melihat, papanya tidak bisa menerima, hadiah yang mau disampaikan anak kecil tadi tidak menjadi hadiah. Segala sesuatu yang kita terima dalam hidup kita, kita terima dengan cara bagaimana kita melihat hal itu. Jadi kalau kita jadi seperti papa dari anak tadi, kita tidak bisa melihat hadiah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dan itu juga yang terjadi di hari Natal ini. Ada banyak orang dan Tuhan mau berikan hadiah Yesus yang lahir dalam hati setiap manusia dan menjadi terang. Ini untuk semua orang. Rahmat keselamatan diberikan kepada semua orang. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Tuhan menghendaki semua orang selamat. Jadi Tuhan itu tidak pernah punya rencana ada 1 atau 2 atau 10 atau 1000 siapa yang akan masuk neraka. Gak ada. Puji Tuhan, semua orang dicintai Tuhan. Semua orang diberi hadiah Yesus yang lahir dalam hati mereka untuk keselamatan mereka. Tapi pertanyaan besarnya, kita sudah menerima belum? Kalau kita belum menerima, seperti ayah tadi, kotak ini sangat berharga isinya. Ciuman kasih dari anaknya, tapi dia gak bisa lihat. Makanya papanya nyesel sekali, kok sampai bilang begitu. Tapi penyesalan datang di belakang. Syukur pada Tuhan bahwa buat kita orang Katolik yang mengikuti Kristus selalu ada kesempatan untuk bertobat, melihat kembali rahmat Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita belajar dari para gembala. Gimana para gembala ini menerima Yesus? Ketika para gembala mendengar kabar dari para malaikat, mereka sedang berjaga, menjaga kawanan domba mereka. Jadi berjaga ini penting. Dari para gembala kita bisa belajar menerima kabar gembira dari Tuhan. Tuhan mau kasih pencerahan buat kita. Tapi kalau kita tertidur terus, apa artinya tertidur? Sibuk dengan berbagai pikiran kita sendiri saja. Sehingga berbagai ajaran yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, kita tidak pernah bisa terima. Sibuk sendiri dengan berbagai ketakutan kita, dengan berbagai
ambisi kita, dengan berbagai kelekatan kita. Kalau takut, kan yang kita pikirin kan hanya ketakutan kita itu aja. Fokus pada ketakutan itu. Kalau Tuhan bilang pada kita, jangan takut, aku mencintai kamu, aku punya rencana indah buat kamu. Bisa denger gak? Tuhan, aku mau supaya selesai segera seperti yang aku harapkan. Maunya kan seperti yang aku harapkan. Nah, lihat ya, kenapa seringkali kita tidak bisa menerima hadiah dari Tuhan? Juga karena apa yang aku mau, apa yang aku minta tidak sesuai dengan yang diberikan. Makanya seringkali menerima itu jadi lebih sulit daripada memberi. Kalau memberi, kita yang kontrol. Maunya apa, seberapa banyak, kita bisa kontrol. Tapi kalau menerima, kita gak bisa kontrol. Kalau yang diberikan tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, yang kita mau, Anda terima sebagai hadiah gak? Orang-orang Israel menunggu kedatangan penyelamat Mesias. Tapi penyelamat macam apa yang mereka tunggu, yang mereka harapkan? Orang hebat, dengan kuasanya, dengan karismanya, dengan kekayaannya. Ternyata yang lahir seorang bayi yang ada di palungan. Tempatnya aja seperti ini. Bagaimana seorang penyelamat bisa seperti ini? Syukur pada Tuhan, gembala ini terbuka menerima kata-kata malaikat. Dan mereka mau cepet-cepet pergi ke Bethlehem. Cepet-cepet. Mereka katakan, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh para malaikat. Mereka bukan katakan, mari kita sama-sama membuktikan. Benar gak sih kata malaikat itu? Bukan itu tujuannya. Ketika sudah disampaikan kepada Tuhan, sabda Tuhan, kehendak Tuhan. Anda udah tahu belum kehendak Tuhan? Udah tahu kan kehendak Tuhan kan? Taunya dari mana? Kitab suci. Gak perlu malaikat muncul kepada Anda, anakku, ini kehendak Tuhan. Kalau ada malaikat muncul, anakku, ini kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Jualah segala milikmu dan sumbangkan ke gereja Redemptor Mundi. Anda percaya gak bahwa ini kehendak Tuhan? Ini salah pasti. Ini rumahnya banyak hantunya. Ayo kita panggil Romo untuk untuk adakan misa pemberkatan. Kehendak Tuhan gak perlu dicari dengan cara yang aneh-aneh. Kehendak Tuhan kita tahu dari kitab suci, sabda Tuhan, ajaran Tuhan. Permasalahannya, kita bisa terima gak? Mau terima gak? Nah, seringkali kita menjadi orang-orang yang karena kita udah punya pikiran kita sendiri, maunya begini, begitu, Mesias harus orang hebat. Tapi gembala terbuka, sadar, berjaga terhadap kehendak Tuhan dan apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan lewat malaikat, apa yang dijanjikan Tuhan, buat mereka ini sudah terjadi, ini sudah penuh. Mereka hanya perlu menyatukan diri mereka dengan Sang Penyelamat. Bukan untuk membuktikan, tapi untuk menerima, menikmati rencana Tuhan. Bagaimana dengan kita? Udah belajar belum dari para gembala? Atau hanya sibuk dengan pikiran kita saja? Kalau kita hidup dengan rencana Tuhan,
ajaran Tuhan, kita bisa hidup dengan penuh sukacita, dan Natal sungguh menjadi masa yang penuh sukacita buat kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Natal waktu masih kecil biasanya kita ingat sama satu figur yang penting. Anak-anak paling seneng sama figur ini. Figur siapa? Santa Claus, Sinterklaas. Kalau saya masih kecil, papa mama saya bilang Sinterklaas. Siapa sih sebenarnya Sinterklaas itu? Santa Claus. Bener gak sih ada Santa Claus? Ya, sekarang Santa Claus ini kalau kita lihat Santa Claus, selalu kita bayangkan seorang yang jenggotnya putih, panjang, udah tua. Dan kalau ketawa itu keras sekali. Hahaha. Ya, Santa Claus ini kan selalu ketawa, selalu gembira, senang sama anak-anak. Tapi sebenarnya ada hubungannya dengan seorang santo yang namanya Santo Nicholas. Tentu Santo Nicholas itu bukan dari North Pole. Santo Nicholas itu dari satu daerah Myra, namanya Myra, itu di daerah Turki. Dia hidup di abad ketiga, lahir tahun 270. Dia adalah orang yang keras, tegas. Makanya dia juga pernah marah waktu konsili Nisea, menurut ceritanya. Karena dia begitu marah akan ajaran sesat, dia tampar orang yang mengajarkan ajaran sesat itu. Tapi Santo Nicholas ini punya hati yang sangat baik. Selalu membantu, selalu memberi. Sampai ada satu kisah di mana ada 3 orang wanita yang dijual sama papanya menjadi karena nggak punya duit, jadi dijual ke orang-orang kaya. Waktu mau dijual ini untuk ditebus, Santo Nicholas beri uang, diem-diem dilempar ke rumahnya supaya nggak ada yang tahu siapa yang kasih. Jadi Santo Nicholas ini senang sekali membantu. Nah, karena dia memberi uang diam-diam, seperti Santa Claus sekarang seringkali orang tua bilang ini Santa Claus yang kasih, diam-diam aja di malam hari. Tahu-tahu pagi-pagi udah ada hadiahnya. Tentu ini adalah, ya, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan Santa Claus, sesuai dengan Santo Nicholas. Tapi ada satu hal yang kita bisa belajar dari Santo Nicholas, yang menjadi salah satu figur Natal. Apa yang kita bisa belajar? Bahwa kita perlu selalu hidup dekat sama Tuhan dan membantu sesama. Kalau Yesus adalah sang terang, kita juga bisa jadi terang buat sesama kita. Dan kalau Santo Nicholas itu digambarkan sebagai seorang yang sangat penuh sukacita. Sukacitanya ini bukan sukacita yang dangkal, tapi sukacita yang mendalam. Karena apa? Karena dia hidup dalam Kristus, dalam rahmat Tuhan, sesuai ajaran Tuhan. Dia marah sama yang salah, dan juga sangat membantu banyak orang dengan berbagai kebaikannya. Dan saat dia berbagi kebaikan, justru ini yang membuat dia jadi penuh sukacita. Semoga Natal ini Anda menerima hadiah yang Tuhan mau kasih kepada Anda, dan hati Anda dipenuhi dengan sukacita. Selamat Natal.